ويفتح علينا فتح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ثم إلى روح علماء والعاملين وأولياء الصالحين ووالدين الحاضرين ومشايخنا أجمعين أن الله يكبر من الجميع ويعفو عن الجميع ويسهل عن الجميع في الدين والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله شارح الصدور وميسر الأمور ودافع الشرور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الغفور وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بدر البدور ومعدن الفضل والنور. اللهم فصل وسلم وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم النشور وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا بر يا غفور. فلربي كل حمد جل أن يحصره العاد إذ هبانا بالوجود المصطفى هادي محمد. أما بعد. Pertama dan paling utama, marilah kita haturkan rasa puja beserta puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana puja dan puji tersebut tidak bisa kita hitung dengan bilangan maupun hitungan, karena Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita berupa nikmat Islam, iman, ihsan, sehingga pada malam hari yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, di tempat majlis yang mana di tempat yang mulia ini insyaallah mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan pemahaman agamanya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tidak henti-hentinya kita sampaikan buat junjungan Nabi Agung kita, basyaran lakal basyar, hakikatnya seperti manusia akan tetapi tidak seperti manusia biasa. Siapa lagi kalau bukan Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrata A'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahibba'il kiram, minggu kemarin kita sudah menjelaskan masalah tentang mengikuti atau qudwah, yang mengikuti seorang imam. Itu syarat di dalam qudwah ada 11 syarat. Alhamdulillah sudah kita jelaskan. Nah, di dalam ketika kita mengikuti seorang imam, kita mau jadi makmum nih, ikuti imam. Ini ada 11 syarat yang harus dipenuhi. Insyaallah ketika 11 syarat ini sudah terpenuhi, mudah-mudahan ketika kita mengikuti imam tersebut, maka sholatnya kita bisa menjadi sempurna. Ahibbal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam satu riwayat disebutkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala nadhara ilal imam. Allah itu memandang daripada imam. Fa in wajadahu salihan, apabila Allah memandang imamnya orang soleh, maka ketika Allah memandang seorang imam yang soleh, maka berkat imam yang soleh tersebut, solatnya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam yajidu salihan, kalau Allah tidak memandang imamnya tidak soleh, apa yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang dipandang adalah makmum. Kalau misalnya 40 makmum yang hadir, insyaallah wahid minhum aulia min auliaillahi ta'ala.
salah satu daripada mereka ada orang yang sholat, ada wali min auliya'illahi ta'ala. Jadi Allah memandang dari makmumnya. Jadi kalau makmum tadi seorang soleh, berkat si soleh tersebut, orang yang soleh, maka sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in lam yajidahuma, kalau tidak dijumpai imamnya tidak soleh, makmumnya juga tidak soleh, apa yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang dipandang ala ijtima'ihim, perkumpulan mereka. Jadi kalau sholat di rumah boleh sholat di rumah ya, sholat di rumah boleh. Kalau dalam mazhab Syafi'i, sholat berjamaah di rumah hukumnya apa? Fardu kifayah ya, fardu kifayah. Itu indah Imam Syafi'i. Jadi ketika di masjid ada imam makmum satu orang atau dua atau lebih, nah, kalau fardu kifayah sakatal kharaj anil baqi. Kalau satu masjid atau musola di sekitaran rumahnya kita atau di kampung halaman kita atau di RT kita sudah melakukan sholat berjamaah 5 waktu, kita tidak datang tapi sholatnya di rumah, kita tidak datang tapi sholat berjamaahnya di rumah, maka gugur dosanya. Jadi yang menanggung dosa, menanggung daripada menahan daripada bala yang bakal diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya apa? Imam masjid dan makmum yang ada di dalam masjid. Ini kalau kategorinya bisa termasuk wali min auliya'illahi ta'ala nih, kalau orang yang rajin sholat di masjid, imam yang rajin, makmum yang rajin. Bagaimana yang rajin sholat di rumah? Apakah termasuk wali yang ada di rumah? Wallahu a'lam. Yang penting dia sholat berjamaah. Ya, yang penting dia jadi wali murid. Nah, itu dalam madhab Syafi'i. Kalau di dalam madhab Imam Ahmad Ibnu Hanbal atau madhab Hambali, ini hukumnya wajib ain, wajib fardu ain. Kalau laki-laki tidak ada yang sholat di masjid, dilaporin sama imam fulan sholat berjamaah, catat sekali. Besok datang imamnya, imam itu semacam qadhi atau perwakilan dari Menteri Agama atau MUI, Majelis Ulama Indonesia. Perwakilannya di Jambi siapa? Datang, catat siapa si fulan tidak sholat, nasihat. Besok juga dapat laporan yang kedua kalinya, si fulan tidak sholat. Laporan yang ketiga lagi, si fulan tidak sholat. Maka boleh bagi hakim memutuskan, metok palu, si fulan tidak sholat 5 waktu di masjid, boleh lehernya dipenggal. Jadi kategori kalau dalam mazhab Imam Hanafi, kita ini dipenggal semua. Iya kan? Banyak sholatnya di rumah. Biasanya kalau orang yang sholat di rumah itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan sayang istri, kemungkinan takut sama istri. Ya betul. Nah, jadi si istri ya, ini kalau punya suaminya suruh pergi ke masjid, ya tidak usah di rumah. Kalau dia ngidupin TV dimatikan. Dia main HP, HP-nya diambil. Nah, sudah suruh sholat 5 waktu. Kalau sholat maghrib, ya dari maghrib nunggu isya, baca Quran, isya masuk, sholat baru balik ke rumah. Subuh misalnya, tak bangunkan jam berapa? Jam 4 atau setengah 4, setengah 5 dibangunin, suruh pergi ke masjid. Intinya apa? Ketika suami sholat 5 waktu, rajin dia ke masjid, insya Allah ini suaminya setia. Insya Allah ini dijamin. Tapi kalau dia sudah bolong-bolong, hati-hati. Ya. Sering dia pandangannya sering memandang sesuatu yang
yang haram. Karena kalau dia jarang ke masjid, jarang ibadah, jarang sholat berjamaah, itu biasanya ada pertanyaan, ada masalah. Mungkin masalah dari pandangannya, atau dari lisannya, atau dari sesuatu yang masuk dari mulutnya. Itu penyebab kita malas untuk ibadah. Sudah masuk sesuatu yang haram, ibadah malas. Ketika datang musibah, berdoa, dikabulkan enggak doa? Tidak. Itu disebutkan dalam hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Malahan dikatakan seseorang yang tumbuh dengan sesuatu yang haram, fannara aulabi, maka neraka itu lebih pantas bagi dia. Sama seperti kita pengen doa kepada Allah, pengen punya anak yang soleh, anak yang soleha, punya istri yang soleha, tetapi yang kita berikan kepada anak dan keluarga kita sesuatu yang haram, itu mustahil. Biarpun kita ajak kebaikan, karena kita menanam sesuatu keburukan, pasti akan dibantah. Kuncinya jangan memasukkan sesuatu yang haram. Dan kata Nabi SAW, al-haramu bayyinun wa halalu bayyin. Haram itu jelas, terang, nampak. Haram juga jelas dan tampak. Kita bisa membedakan yang mana baik dan yang mana buruk, yang halal dan yang haram. Tetapi ada perkara umurun mustabihatun la ya'lamuhu katsirun minan nas. Ada perkara yang samar. Iya. Halal haram ya. Kalau zaman sekarang ya halal haram hantam. Jadi efeknya itu takut ke dirinya dia sendiri. Ke dirinya dia malas ibadah. Jika dikasih sama anaknya makan, kita nasihatin, lebih hebat anaknya yang nasihatin bapaknya daripada dinasihatin. Bapaknya ngomong 1 lembar, anaknya 1 buku. Ya, dinasihatin melotot. Kan anak-anak kita banyak melotot. Iya kan? Kalau dimarahin melotot. Marah, suaranya lebih tinggi. Mungkin pernah sesuatu yang masuk di dalam tubuhnya, sesuatu yang haram, tanpa kita sadari. Ahibba'il kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya jangan kita memasukkan sesuatu yang haram di dalam tubuhnya kita ataupun anak keluarganya kita. Kalau yang syubhat itu kayak mana itu? Sudah jelas kira-kira? Sudah atau masih samar-samar? Syubhat contoh misalnya. Kan sekarang ini heboh-hebohnya apa? Koruptor. Kenapa koruptor itu tidak dihukum mati? Kenapa tidak? Tapi kalau dalam syariat, biarpun dia koruptor, maling duit masyarakat, di dalam uang itu ada uang dia, maka dia hukumnya tidak potong tangan. Karena duit uangnya masih uang, di dalamnya uang dia, kan dia juga masyarakat. Kecuali kalau dia murni mencuri uang orang, murni yang mencuri uang orang, itu wajib potong tangan dalam syariat. Ada undang-undangnya, Pak Mansur. Koruptor hukum mati tidak ada. Berubah, dilindungin malahan. Mungkin ya mungkin pemerintah kita itu memang sengaja dibiarin. Mungkin di belakangnya ada aset-aset Indonesia atau pemerintah yang lain diambil, maka dibongkar satu persatu. Wallahu a'lam. Jauh nian kita belajar. Mudah-mudahan dibuka ya para pejabat kita, pemimpin rakyat kita semuanya, mudah-mudahan jadi pemimpin yang adil dan amanah.
Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantaranya ketika seorang imam yang berhak menjadi imam, siapa itu orangnya. Contoh misal di masjid kita ini kedatangan Presiden Prabowo. Di dalam masjid tersebut ada imam rotib. Imam rotib ini imam yang memang sudah disusun oleh pejabat pemerintah. Jadi dari Kemenak atau dari KUA misalnya. Dari Kemenak atau KUA sudah menyediakan imam-imam yang ada di wilayah Jambi. Ada? Ada. Masjid Agung ada. Masjid Raya ada. Masjid Tangguh kita ini ada. Itu berarti bukan imam rotib. Nah, imam yang diangkat oleh siapa? Oleh masyarakat. Itu bukan imam rotib. Ini imam rotib memang yang disediakan oleh pemerintah dari Kemenak ataupun jajarannya untuk jadi imam dan dia digaji. Berapa ini gaji imam biasanya per bulan? 1 juta. 3 juta. Kalau yang penyuluh itu kurang lebih 1 jutaan. Ya kemarin, kalau sekarang tidak ada lagi penyuluh. P3K. Ya, P3K. Nah, kalau di Mesir lebih dahsyat lagi. Kalau yang jadi imam, bukan hanya dia suaranya yang bagus. Kan kalau kita di Indonesia identiknya yang penting suaranya merdu lah. Supaya kenapa? Ketika makmum di belakang itu imam baca Al-Quran, dengarnya enak dan syahdu. Besoknya pengen datang ke masjid lagi. Ya kan, kalau kita dengar imamnya suaranya enak, merdu, sudah tuh imamnya tadi gagah misalnya, kosak tinggi, hidung mancung misalnya, dan yang lain lah, pintar dalam bahasa. Ketika dia jadi imam, makmum tadi ada daya tariknya. Oh, ini si fulan jadi imam nih, masjid. Si fulan jadi imam ke masjid. Nah, yang repot itu kalau imamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tegak. Siapa yang ribut? Nah, itu besok ya, bil khusus anak-anak kecil kabur dia. Jadi kalau jadi imam sudah mantap ya, biasalah kalau anak-anak ribut di belakang. Ya, jangan diladenin. Kalau anak-anak diladenin, yang tua jadi anak-anak. Ya, yang tua jadi anak. Nah, itu ketika seorang hakim ataupun seorang imam datang ke masjid, di situ ada imam rotib, ada imam yang memang diangkat oleh misalnya kelurahan atau kecamatan atau kades, atau misalnya pengurus syara di tempat. Datang imam presiden misalnya Prabowo ini datang masuk ke masjid. Jadi imam rotib sama imam yang ada di dalam masjid itu disunnahkan untuk Pak Prabowo maju jadi imam. Itu lebih afdol. Cuman biasanya kadang tak mau dia. Ya, kalau dia jadi presiden biasanya dia tak mau. Biasanya. Kalau Pak Jokowi kemarin jadi imam, kira-kira pernah? Tapi di sini di dalam fikih disebutkan ahakun nas bil imamah al-wali al-hakim mutlakon. Ini mutlak. Mau dalam keadaan apapun dia, ketika dia menjadi presiden ataupun jadi malik raja, dia berhak dimanapun dia berada di wilayahnya dia, berhak dia menjadi imam. Bayangkan se-Indonesia Raya ini dia yang megang satu orang. Masa cuma masjid kecamatan tak boleh jadi imam. Ini repot. Lalu sebagian tak boleh, presiden tak boleh jadi imam.
Nah, itu tetap ya dalam syariat kita diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berhak menjadi imam yang pertama adalah wali hakim mutlakon. Tapi ada juga yang mengatakan kalau tingkatan malik, raja ataupun presiden itu tingkatannya tinggi di atas. Ada di bawahnya yaitu seperti apa? KUA. KUA ini yang bisa nikahkan orang, bisa menjadi wali hakim. Nah, ini sama. Ketika misalnya ada kepala KUA atau wakil kepala KUA datang ke masjid, ke musolah misalnya, biarpun ada imam rotib yang disusun oleh pemerintah, yang berhak maju adalah dari kantor itu, kantor urusan agama. Karena biasanya kalau dari kantor urusan agama ini dia lebih pakar di bidang biasa. Tapi untuk zaman sekarang wallahu a'lam. Tapi lumayan lah. Biasa kalau dari KUA itu ada yang hafal khutbah nikah, jadi nasihatin. Ada juga pernah kejadian satu orang, biasa kalau di kantor KUA itu kan ada nasihat pernikahan ya. Nasihat pernikahan. Yang nasihatin ini apa? Bukan kepala KUA-nya, ada stafnya. Jadi stafnya pernah ngomong, Beb, saya ini nasihatin orang masalah pernikahan, sunnahnya dan yang lain, tetapi saya ini gagal di dalam membina rumah tangga. Saya cerai sama suami, saya cerai sama istri saya, tapi saya nasihatin. Tidak masalah, nasihatin apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuai apa yang dilakukan Nabi terhadap istri-istrinya Nabi. Haknya istri dan haknya suami. Kita nyampaikan hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ente nasihati perjalanan hidupnya ente. Beda. Yang dinasihati adalah hadis dalam Al-Quran dan hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, intinya kembali lagi, yang berhak adalah hakim. Jadi hakim boleh dia langsung jadi imam. Kalau ada imam rotib yang disusun oleh pemerintah, itu dia silakan Pak maju jadi imam. Kadang biasanya suruh maju yang lain. Imam memang biasa jadi imam. Setelah itu tumasakinul bait mutlakon. Contoh, kita datang ke rumah seseorang, kita nih tamu rombongan misalnya. Ada tuan rumah. Biasanya kalau tamu datang, apa yang dicari? Kamar mandi. Pak, ada kamar mandi tidak? Ada. Ditengok jam 12 lewat, masuk waktu zuhur. Sekalian juga Pak mau numpang wudhu, mau sholat. Kebetulan yang punya rumah, tuan rumahnya ini, saya belum sholat juga nih. Sudah sekalian Sudahlah, bentuklah soft, sajadah sudah terbentang, ada soft. Nah, ini siapa yang berhak jadi imam? Sakinul bait, tuan rumah yang berhak jadi imam. Jadi tidak repot. Kadang tuan rumah juga kadang maju yang lain yang lain. Tapi kalau masalah hak, misalnya kebetulan tamu rame, yang maju tuan rumah tidak masalah. Itu haknya dia menjadi imam. Setelah itu terkadang ada juga rumah yang dipinjamkan sama orang yang meminjamkan rumah. Misalnya Habib punya rumah nih, nah, ini rumah. Ada orang minjam, inti mau pinjam rumah nih, pinjamlah 5 tahun. Oke, akhirnya yang punya rumah datang ke situ sama rombongan mau sholat. Siapa yang berhak menjadi imam? Yang numpang rumah atau yang punya rumah? Yang punya rumah. Dia yang berhak menjadi imam. Misalnya contoh, kok kenapa harus seperti itu? Mungkin ada tarik-tarikan. Pak, sudah. Maju.
Akhirnya dorong-dorongan. Disuruh maju jadi imam, tidak ada yang mau. Sudah tuan rumah suruh jadi imam. Itu haknya dia. Begitu juga diantaranya wa kadza sayyid wa huwal haqqu min abidihi ghairul mukatab. Ini sayyid kalau zaman sebelum datangnya Nabi itu sudah ada perbudakan. Setelah datangnya Rasulullah SAW, maka perbudakan itu ditata, disusun dan diberikan hak-haknya oleh Rasulullah SAW. Kalau zaman dulu itu mungkin naudzubillah min dzalik, sebelum datangnya Islam, sebelum datangnya Nabi, budak-budak itu seperti kayak hewan-hewan ternak dibuat. Maka kalau Indonesia itu ada namanya HAM, hak azazi manusia. Datanglah Nabi, hak-haknya mereka diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh misalnya ada budak, ada sayyid tuannya. Siapa yang berhak menjadi imam? Yang berhak menjadi imam adalah sayyid. Biarpun budaknya tadi qori, budaknya tadi hafal Quran, budaknya tadi afqah, ahli fikih. Yang berhak menjadi imam tetap siapa? Tetap sayyid. Sama juga pemimpin, presiden masuk jadi imam, datang ke Jambi, berhak dia. Fakih enggak presidennya? Pernah enggak belajar fikih? Hatam enggak Safinatun Najah? Wah, dicari enggak pernah. Tajwidnya belajar enggak? Pernah dulu madrasah, tapi bacaannya belepotan juga. Gagah enggak presidennya? Enggak, pendek. Mancung hidungnya? Enggak terlalu mancung. Atau misalnya tegap enggak? Ya tegap. Ala kulli hal. Berhak atau tidak? Berhak dia, karena dia adalah hakim atau presiden atau raja. Nah, sama seperti ini, sayyid. Biarpun budaknya hafal Quran, qori, afqah, ya ahli fi, tetap yang berhak adalah sayyid. Kecuali mukatab. Mukatab ini apa? Budak yang diberikan waktu untuk melunaskan perjanjian. Misal contoh, kita contohkan nih, misalnya budak nih yang punya Habib, kemarin baru beli, harganya 1 M misal. Akhirnya saking rajinnya sebudak tadi, ya Allah, sholat 5 waktu tidak pernah tinggal, hafal Quran, sudah itu apalagi fakih, cerdas misalnya, ngomongnya sopan santun. Alhasil sudahlah, sayang sama budak ini, ente mau merdeka atau si budak tadi? Iya. Syaratnya 1 bulan engkau harus mengumpulkan uang sekian. Akhirnya dia kerja, rajin kerja, sebulan apa yang sudah ditentukan tadi disyaratkan terpenuhi, maka dia langsung merdeka biwajhillah. Dia langsung merdeka seperti orang hur, merdeka. Tidak ada perbudakan lagi, tidak ada yang mengikat dia. Nah, ini kecuali daripada itu namanya mukatab. Mukatab itu budak yang dibuat perjanjian oleh sayyidnya atau tuannya untuk melunaskan tagihan atau melunaskan sesuatu. Nah, ketika perjanjian tadi sudah lunas, sudah terpenuhi, maka dia langsung merdeka. Itu mukatab. Min abidihi khairul mukatab, selainmu. Jadi boleh ini, misalnya di sini ada abid, budak, tapi ada juga budak mukatab, ada sayyidnya. Yang mana berhak? Nah, boleh antara dua ini yang menjadi imam. Ala kulli hal. Imamatul masjid wa ghairihi ala aula biha al imam ratib. Jadi kalau imam masjid yang paling utama, yang paling afdal adalah imam ratib. Jadi imam ratib itu memang dia diangkat oleh jajaran pemerintah atau jajaran daripada pemerintah yang diangkat, memang tugasnya untuk menjadi imam.
jadi imam dan dia bulanannya digaji, tempatnya disediakan tempat. Gajinya mungkin kalau sekarang rata-rata kurang lebih 3 jutaan lah, 3 juta. Nah, kecuali kalau anak YIN, anak UIN. Itu biasa kalau anak UIN yang keluaran dari pondok pesantren, kalau ngekos kan mahal. Akhirnya jadi marbot. Jadi marbot tadi sekalian jadi pengganti imam. Kalau imamnya tidak digaji. Kuliah ada yang digaji 500, ada yang digaji juta. Ada aja tergantung inilah yang pengurus masjid, ketua yayasan masjidnya inisiatif ini anak dibebaskan misalnya semesternya ditanggung misalnya untuk pendidikan. Sudah ada belum ya? Ya, fungsi masjid itu kayak gitu. Bukan fungsi masjid itu duit kas masjid beli karpet masjid, ya kan? Sudah tuh pagi ganti apa kubah masjid, ya ganti kubah. Lagi besok bulan depan cat warna merah, besok bulan depan cat warna kuning, itu macam sibuk sama masjid. Nah, tapi apa? Tapi generasi yang ada di dalam masjid ini tidak dibina, itu yang repot. Generasi itu yang harus yang diawalkan, yang didahulukan, yang diutamakan. Masjid banyak yang bagus, masjid banyak yang megah, tetapi siapa yang bakal ngisi masjid? Kadang pengurus masjid anak kecil ribut diusir, dimarahi, lempar pakai ngelempar pakai api. Besok sudah salah ke masjid. Wah, itu kopi ngamuk-ngamuk, pindah ke situ bagi kita. Ada juga, tapi masih pindah, masih mending dia. Ya, anak tadi kabur mau sholat maghrib, pindah ke musola masjid tempat lain, masih mending.